mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana caranya bisa membuat sebuah film. Dan karakter yang gue mainin di film Perayaan Mati Rasa ini seorang anak pertama yang berusaha untuk ngejar mimpinya, tapi harus terhalangi karena ada tanggung jawab yang besar yang dibebankan ke dia. Maka dia harus memilih antara mengejar mimpinya atau menyelesaikan tanggung jawab yang akhirnya harus dia emban. Di film ini berusaha untuk mewakili perasaan para teman-teman di luar sana yang mungkin juga sebagai anak pertama gitu ya, yang mau nggak mau di keluarga mungkin punya tuntutan lebih untuk akhirnya harus jadi contoh untuk adik-adiknya. Kenapa akhirnya mau nonton film ini kayak Bang? Ini debut sebagai executive producer, dan apa yang experience baru apa yang lo dapat? Debut producer, apa experience-nya sama kenapa memilih? Oke, ini ya sebenarnya ini debut saya sebagai executive producer untuk di film saya sendiri. Sebelumnya mungkin teman-teman lebih banyak mengenalnya hanya sebagai pemain gitu ya. Dan alasannya kenapa akhirnya memutuskan untuk mempunyai role tersebut juga pastinya karena ingin belajar untuk membuat karya dari balik layar, nggak cuma sebagai seorang pemain yang menjadi pion paling depan gitu di poster ataupun di trailer, tapi juga selain itu keinginan untuk belajar ini juga disambut dengan tangan terbuka oleh salah saya Umay Shahab dan teman-teman dari Cinemaku Pictures yang memberikan kesempatan juga untuk belajar bersama, tumbuh bersama, dan mengajarkan saya banyak hal tentang bagaimana caranya bisa membuat sebuah film, dan sampai dari mulai proses ideasi sampai akhirnya nanti promosi saat film udah tayang di bioskop. Kenapa milih film? Kenapa milih film ini? Karena saya percaya sama Umay Shahab. Saya percaya bahwa dengan mendukung Umay ini juga membantu proses regenerasi filmmaker di Indonesia, sehingga filmmaker muda itu juga akhirnya bisa punya spotlight yang sama dengan para filmmaker yang sudah senior dan juga sudah melegenda di industrinya. Dan saat itu Umay yang merupakan satu-satunya filmmaker di Indonesia, filmmaker muda yang filmnya waktu itu box office dan tembuslah di industri mainstream gitu ya, di perfilman Indonesia. Maka saya merasa saya pengen juga bisa turut berproses bersama Umay dan menjadi bagian dari sejarah. Tapi nanti kedepannya akan fokus di balik layar atau main? Itu masih difikirkan, tapi saya sangat menikmati sih ternyata bekerja di balik layar, nggak cuma menjadi aktor gitu. Dan ini adalah film saya setelah 3 tahun nggak ada film saya di bioskop. Terakhir itu 2022, baru akan ada lagi di 2025 ini, dan alhamdulillah ada peran saya sebagai eksekutif. Tapi ini impian nggak sih Kak Iqbal jadi eksekutif produser? Iya, saya di tahun 2016 sempat nulis random sih. Cuma 2016 tuh saya pernah nulis kayak apa yang akan saya lakukan dalam 10 tahun mendatang gitu. 2016 berarti harusnya 2025. Salah satu hal yang saya tulis adalah menjadi produser film. Saya waktu itu juga nggak paham sebenarnya produser film itu ngapain. Saya nggak paham ada yang namanya produser lalu ada eksekutif produser. Buat saya intinya adalah bekerja di balik layar di dalam sebuah produksi film. Dan alhamdulillah baru tahun 2024, 8 tahun berarti semenjak saya menuliskan hal tersebut, alhamdulillah kasih jalan. Karena saya selalu ngerasa bahwa saya mau punya kemampuan di luar skill saya sebagai seorang entertainer, aktor, musisi, dan figur untuk berada di balik layar. Saya juga punya urgensi yang gede banget sebagai seorang kreator gitu di balik layar. Saya suka mengerjakan hal-hal yang saya nggak perlu kelihatan deh, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang lain yang mau di depan. Cuma kebetulan memang untuk di project ini ada di balik layar, ada juga di depan layar. Tapi ada rasa Lalu musik terakhir ya? Masih dong. Musik itu buat saya tuh kayak jangkar kalau buat saya. Musik itu adalah hal yang selalu membuat saya tetap nginjek tanah, selalu membuat saya menjadi diri saya sendiri, selalu membuat saya menjadi seorang dewasa muda yang apa adanya. Ketika di film saya harus menjelma menjadi orang lain dan memasuki kehidupan orang lain. Ada yang mau foto terakhir? Foto 2025? Iya. Nggak ngaruh, itu bukan film. Ayo, ada yang mau foto? Berarti misi 2025 apa kan 10 tahun ke depan udah ditulis? Ada deh. Ada deh. Foto dulu, ya. Tapi merasa kecepatan sih Bal di usia sekarang udah jadi ekspert. Oke, foto aja, senyum. Nah, depan,